warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi tawfiqihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan subuh ini kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat umur yang barokah. Umur yang barokah ini adalah umur yang bisa kita gunakan untuk melakukan amal-amal saleh. Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa khairu amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu. Orang yang baik itu, kata Rasulullah, adalah di antaranya adalah orang yang diberikan oleh Allah umur panjang dan digunakan umur yang panjang itu untuk menambah-nambah amal-amal kebaikan. Makin panjang usianya, makin bertambah kebaikannya. Sedangkan orang yang jelek, kata Rasulullah, wa syarrun nas, orang yang jelek adalah orang yang diberikan umur panjang juga, sama, diberikan umur panjang tapi bukan bertambah kebaikan, tapi justru makin panjang umurnya, makin tua usianya, tapi semakin jauh dengan amal-amal kebaikan. Bukan taatnya yang bertambah, tapi maksiatnya yang bertambah. Na'udzubillah. Maka bersyukurlah kita manakala kita diberikan oleh Allah usia yang panjang, lalu kita dapat manfaatkan, dapat kita gunakan usia yang panjang ini untuk menambah-nambah amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita, termasuk subuh ini kita sudah sholat berjamaah, sebentar ini kita duduk di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat pada sekalian. Nah, inilah hari ini pengobat rindu pelipur lara terhadap Rasulullah itu dengan cara perbanyaklah salawat. Perbanyaklah salawat. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca salawat. Salah satu bukti kecintaan kepada Rasulullah, ya banyak-banyak bersalawat. Man ahabba syai'an aktsara an dzikrihi. Siapa yang mencintai kepada sesuatu, siapa yang menyukai sesuatu, maka pasti dia akan banyak menyebut yang dicintainya itu. Sering kadang-kadang orang karena begitu
suka dan senangnya dengan main bola, di mana-mana ceritanya bola saja. Anak muda, nggak di kedai kopi, nggak di kantor, kadang-kadang bak menasah kena semayang, bola cimentong dipegang. Oh, palak tak lupa kawan, talu MU. Padahal di kandang Roy. Sampai begitu. Di kantor pagi-pagi itu juga diomongi. Kenapa begitu cinta dia dengan bola? Kita tahu semua informasi tentang bola. Ada orang yang sukanya dengan tanah, asal duduk tanah saja dicerita. Wilayah sana sekian harga, jumlah dekam bintang atau yugur itu. Tahu semua di mana-mana. Di kantor, di kantin, di kafe dulu cerita tanah. Ini tandanya orang cinta kepada sesuatu. Man ahabba syai'an aktsara an dzikri. Begitu juga ketika kita katakan kita ini cinta kepada Rasulullah, maka tentu untuk membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah, salah satunya adalah banyak-banyaklah menyebut namanya. Menyebut nama di sini bukan berarti kita bilang Muhammad begitu. Tapi salah satunya kata para ulama adalah memperbanyak membaca salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita lantunkan setiap saat, setiap waktu itu menjadi asbab kita kelak di akhirat akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi pengajian kita. Subuh ini agak berat di kajian kita, tapi kita tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Tapi pengajian kita ini murni kita mengaji apa yang ada dalam kitab ini. Kita Riyadhus Shalihin, judul per judul, bab per bab kita akan terus sampaikan. Kajian kita subuh ini adalah bab tentang sikap penguasa terhadap rakyatnya. Ya, sekali lagi bahwa kita tidak berniat kajian ini untuk mengkritik siapapun, untuk menyinggung siapapun, tapi murni ini judul dalam kitab ini. Diharapkan bahwa seorang penguasa itu dia bersikap lunak atau lembut, ya, bersikap kasih sayang, lalu memberi nasihat, kemudian tidak ada menipu. Ini dalam kitab ini disebutkan. Tidak bersikap kasar, berbuat untuk kemaslahatan rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Ini barangkali SOP yang harusnya dimiliki oleh seorang penguasa atau katakanlah pemimpin. Kekuasaan itu ada karena ada kepemimpinan. Karena dia seorang pemimpin, maka dia berkuasa atas orang yang dipimpin. Lalu pertanyaannya, siapa pemimpin itu? Dalam agama kita Islam, setiap kita ini adalah pemimpin. Maka kalau sudah bicara kepemimpinan, maka berbicara untuk diri kita sendiri, menurut kapasitas kita, kepemimpinan masing-masing. Kalau kebetulan kita pemimpin keluarga, sebatas itulah barangkali. Jadi kita kepala keluarga, pemimpin dalam rumah tangga kita. Itu bertanggung jawab.
Pak kecil, berarti dia pemimpin di sebuah kampung, sebuah desa. Maka bertanggung jawab atas rakyat segampung itu. Makin tinggi tingkatan kepemimpinannya, maka tentu tanggung jawabnya juga lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang kepemimpinan, penguasa, maka kita membicarakan diri sendiri, tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata agama kita Islam mengajarkan ini. Jadi jangan dibilang nggak usah bicara tentang politik lah, nggak usah mengaji tentang politik lah. Nah begitu, karena Islam ini satu agama yang sangat universal, komprehensif, menyeluruh. Dari urusan yang paling kecil sampai urusan paling besar diajarkan oleh Islam bagaimana caranya. Dari urusan masuk kamar mandi sampai kepada memimpin sebuah negara diatur dan diajari oleh agama kita Islam yang mulia. Maka bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang beragama Islam, menjadi seorang Muslim, dan kita tidak susah payah. Begitu brol dilahirkan oleh orang tua kita, sudah Muslim, sudah diazankan kita, diikomahkan. Alhamdulillah. Ada orang lain bersusah payah mendapat hidayah, penuh perjuangan. Banyak kita dengar kisah-kisah dari para mu'alaf sampai dibenci oleh keluarganya, lari dari keluarganya, bermusuhan dengan orang tuanya karena tidak disukai. Begitu. Maka kita kalau ada mu'alaf itu harus menjadi bagian daripada perhatian kita. Itu saudara kita, seorang yang mendapat hidayah Allah lalu kembali kepada ajaran Islam ini, itu saudara kita, mu'allaf. Mu'allaf itu artinya hatinya masih lunak, butuh bantuan kita supaya kuat dia keyakinannya. Jangan sampai nanti sudah 3 tahun menjadi mu'allaf masih goyah, masih bingung. Saya sudah masuk Islam tapi kok masih bingung. Jangan begitu. Ketika kita mensyahadatkan orang lain, saudara kita, menjadi bagian daripada kehidupan seorang Muslim, maka kita bertanggung jawab membimbing dia, ajarin cara sholatnya, berikan dia ilmu. Jangan cuma sekedar senang kalau ada orang masuk Islam. Alhamdulillah, udah tambah hadis, itu dibiarkan, sama aja. Tapi bagaimana kalau ada saudara kita mendapat hidayah dari Allah tanpa paksaan siapapun, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tugas kita berikutnya adalah membimbing dia. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sikap ataupun kepemimpinan yang diajarkan oleh agama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran. Pertama kita dapati dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Maksudnya, kalau kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, maka Allah menyuruh kepada kita untuk merendahkan diri kita. Jangan bersikap angkuh dan semena-mena terhadap pengikut-pengikut kita, rakyat kita, manakala kita menjadi pemimpin. Kalau kita di rumah tangga sebagai orang tua, sebagai ayah, berarti terhadap istri dan anak-anak kita. Janganlah rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti
Artinya rendahkan dirimu ini, jangan petantang petenteng, mentang. Jangan sampai ada ucapan begini, mentang-mentang pemimpin kalagenya. Ini bahaya kan seorang pemimpin kalau sudah dikritik begitu. Tapi bagaimana kepemimpinan itu begitu hadir, semua orang merindukan. Masya Allah. Maka ini penting sekali bagi umat Islam hari ini memilih pemimpin ini, memilih panutan. Umar ini, pemimpin ini adalah panutan, harus menjadi contoh bagi rakyat. Salah satunya adalah sikap lemah lembut, tidak sombong, tidak angkuh terhadap rakyatnya sendiri, pengikutnya sendiri. Lalu dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 Allah juga berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Ini ayat ini dalam Quran surah Al-Imran juga ada. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, terutama sekali untuk seorang pemimpin, seorang penguasa, hendaklah dia berlaku adil. Ketika menegakkan hukum ini tidak pandang bulu, sama rata. Jangan istilahnya hukum seperti pisau, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kalau istilah almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad dulu, hukum ini nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang untuk monyet banyak bulunya. Jadi tidak boleh pandang bulu ya. Semua sama di mata hukum. Kalau rakyat melakukan kesalahan lalu diberikan hukuman, maka kalau ada pejabat pun melakukan kesalahan sama. Jangan sampai ketika rakyat yang melakukan kesalahan cepat-cepat diproses, cepat-cepat diberikan hukuman. Tapi kalau sudah pejabat yang melakukan kesalahan lalu melambat-lambatkan, ini tidak boleh. Ini Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan dalam ayat ini agar berlaku adil. Kemudian Allah juga memerintahkan agar berbuat kebajikan. Seorang pemimpin ini harus dalam pikirannya, dalam perbuatannya kebaikan terus. Karena menjadi contoh, gerak-geriknya, kata-katanya. Kalau seorang pemimpin kata-katanya kotor, diikut nanti oleh rakyatnya. Nah, maka dijaga betul. Sering kadang-kadang public figure, seorang pemimpin tidak menjaga lisannya, akhirnya nggak ada wibawa di mata rakyatnya. Maka seorang pemimpin itu sebenarnya jangan terlalu banyak bicara. Sekali bicara bermanfaat untuk rakyat. Bicaranya adalah nasihat, tidak dicampur dengan kata-kata dusta. Begitu. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Lalu juga melarang Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan keji. Jangan sampai ada pemimpin melakukan perbuatan keji, habis wibawa.
Baru-baru ini kita dengar, naudzubillah, kan, menyedihkan. Seorang oknum, seorang oknum Kapolsek di satu daerah, kan, merayu seorang anak gadis yang bapaknya sedang dikurung dengan iming-iming, nanti kalau kamu mau melayani saya, bapakmu saya bebaskan. Naudzubillah, seorang kepala. Ini oknum. Mudah-mudahan tidak banyak orang-orang seperti ini. Naudzubillah, ini yang seharusnya lembaga ini mengayomi, melindungi masyarakat, justru menghancurkan masa depan anak dengan mengiming-imingi supaya anak-anak ayahnya dibebaskan. Miris kita dengar bahasa-bahasa begini. Oknum pimpinan madrasah melakukan pelecehan terhadap santri. Miris kita dengar berita-berita begini. Seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan agama yang harusnya menjadi panutan, tapi justru melakukan perbuatan keji. Ini menyedihkan. Kita kadang-kadang bacanya saja bergetar. Bergetar bagaimana? Teringat akan diri kita sendiri. Lalu kita mengucap, naudzubillah kita. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan semacam ini. Karena memang nafsu itu, jangan sampai nanti, ya kan, polisi juga manusia, Kapolsek juga manusia, Pak Kiai juga manusia. Betul, kita ini manusia, ada nafsu. Kelengkapan kita manusia ini salah satunya karena ada nafsu, ada akal, ada nafsu. Tapi bagaimana kita nafsu ini bisa kita kendalikan? Orang yang baik adalah yang mampu mengendalikan nafsunya. Akal menjadi pemimpinnya. Jangan dibalik. Nafsu yang menguasai dirinya, akal menjadi budaknya. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh rakyat biasa, mungkin lain. Orang ketika baca, cuma sekedar begitu. Tapi kalau sudah dilakukan oleh seorang pemimpin yang punya kekuasaan, yang harusnya menjadi panutan, ini lain ceritanya. Inilah belakangan ini banyak menjadi sorotan ketika penguasa, pemimpin dalam sebuah lembaga, dalam kapasitas yang berbeda-beda, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Seorang oknum pejabat ngapain tertangkap main judi? Masya Allah. Rupanya siapa? Salah seorang anggota legislatif yang kemarin ribuan orang memilih dia karena menganggap dia ini cocok ini jadi wakil kita. Ternyata melakukan hal seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Jangan dipikir kita ini, wah, kita aman-aman aja. Enggak. Syaitan itu selalu berbisik dia. Makin alim, makin taat kita, syaitannya pun makin alim juga. Menurut tingkatan iman kita dia datang. Jadi jangan dipikir, alhamdulillah saya ini Ustaz, InsyaAllah lah. Jangan, terus kita berdoa, mohon kepada Allah supaya kita ini dilindungi, dijaga, ketaatan kita terus istiqomah. Sedikit saja meleset, maka kita akan terjerumus. Salah satunya, kenapa ada pemimpin-pemimpin seperti ini lalai dalam pendidikan sholat. Sudah jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Ini kadang-kadang kalau belum jadi pejabat, rajin sholat. Sholat duha pun Masya Allah.
Begitu sudah duduk jadi pejabat, dan lupa dengan sholat. Jangankan yang sunnah, yang fardu sering kelalaian, sering masbuk, sering tinggal, sering sholat di luar waktu. Ini hati-hati. Ini awal mula pangkal kita akan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan dosa. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga menyebutkan Allah melarang melakukan kemungkaran dan permusuhan. Seorang pemimpin ini bersikap mendamaikan, tidak memicu permusuhan, tidak menjadi biang kerok terjadi masalah. Tapi hadir seorang pemimpin itu, kalaupun ada orang sedang berselisih, bisa didamaikan. Jangan justru seorang pemimpin membuat rakyatnya beradu. Seperti itu. Ini akibat ketidakadilan, akibat kesewenang-wenangan, tidak memberikan pelayanan yang baik kepada semua yang dipimpinnya. Maka akan timbul nanti di belakang gejolak. Nah, inilah barangkali dalil dari Al-Quranul Karim terhadap seseorang yang sedang berkuasa atau pemimpin, agar mereka selalu berbuat adil, berbuat kebaikan, jangan pernah melakukan kemungkaran dan perbuatan-perbuatan keji serta bermusuhan. Lalu kemudian memberikan pengajaran. Ya. Artinya apa? Seorang pemimpin itu memang harus benar-benar yang dapat kita ikuti kata-katanya, sikapnya, menjadi pelajaran bagi rakyat. Oh, pemimpin kami adalah pemimpin yang patut dicontoh teladan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa hadis pendukung daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang kepemimpinan ini. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa siapa itu pemimpin. Kalau dalam Islam itu semua kita pemimpin. Kita terjemahkan hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua adalah pemimpin dari apa yang dipimpinnya, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap kita ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Lalu diuraikan oleh Rasulullah. Yang pertama, penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Istri, jangan dipikir istri bukan pemimpin. Dalam hadis ini disebutkan secara khusus, istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Pelayan, khadim,
asisten rumah tangga adalah pemimpin di dalam mengelola harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kamu semua adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini jelas. Dalam hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW amat sangat jelas. Setiap kita ini menurut kapasitas kita masing-masing adalah pemimpin. Bahkan orang yang belum berkeluarga, anak muda adalah juga pemimpin terhadap dirinya sendiri, yang harus mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Allah tadi. Berlaku adil, tidak berlaku kasar, harus melakukan kebaikan karena kita menjadi contoh. Ini kepemimpinan. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Bagaimana istri pemimpin dalam rumah tangga? Peran seorang istri atau seorang ibu di rumah itu amat sangat besar. Mungkin ayah lebih banyak di luar rumah, berangkat untuk mencari nafkah. Maka siapa yang berperan di rumah? Ibu, ummun, seorang ibu. Dan seorang ibu di sini tampil menjadi pemimpin ketika itu. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap putra-putri yang selama ini diasuhnya, harta yang selama ini dititipi oleh suaminya. Jadi luar biasa. Bahkan dalam hadis ini disebutkan khadim, seorang pelayan, atau mungkin kalau di perusahaan karyawan juga dia bertanggung jawab terhadap kepemilikan majikannya. Kalau dia diberikan tanggung jawab, kau jaga kedai ini, maka ketika itu dia tampil menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap harta majikannya. Kepercayaan yang diberikan kepada dia membuat dia harus amanah untuk menjaganya. Masya Allah, begitu sempurna Islam ini mengajarkan kepada kita. Ini tidak hanya kalau sudah bicara pemimpin itu presiden saja. Nah, menurut kapasitas masing-masing kita semua adalah pemimpin. Jadi makin tinggi kapasitas kepemimpinannya, ya makin besarlah tanggung jawabnya. Makanya ya kita mari ketika kita diberikan amanah, satu kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, maka jagalah amanah ini dan lakukan amanah ini dengan sebaik. Satu lagi kita baca hadisnya. Tidak usah kita baca semua, ini banyak ya. Ada 6 dalam bab ini. Satu lagi kita baca. Wa an Abi Ya'la Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramahu Allahu alaihi al-jannah. Wa fi riwayatin falam yahudha bi nuslihi lam yajid raihatal jannah. Wa fi riwayatin li Muslim ma min amir yali umurul muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Ternyata berat, ya? Berat menjadi seorang pemimpin itu ketika berkaitan dengan urusan akhirat. Masa depan kita kan akhirat, tapi perbuatan kita di dunia ketika kita tidak benar dalam kepemimpinan, maka resikonya akan kita tanggung di akhirat. Mari kita lihat terjemahan hadis ini dari Abu Ya'la Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk memimpin rakyat
Kemudian ketika ia mati masih menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, kemudian ia tidak bertindak sesuai dengan nasihat agama, maka ia tidak akan mendapatkan harum surga. Dalam riwayat Muslim dikatakan, tidak ada seorang penguasa yang menguasai urusan-urusan umat Islam, kemudian ia tidak memperhatikan dan tidak memberi nasihat kepada mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama-sama dengan mereka. Ini Masya Allah. Jadi bukan mudah menjadi seorang pemimpin. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi pemimpin, secara aklamasi dia diminta menjadi seorang pemimpin. Apa kalimat pertama keluar dari lisan Abu Bakar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang terpilih, alhamdulillah, kan beda sekali. Kanduri, kan begitu. Maupun buah belakang, karena mereka menganggap ini berhasil, sukses dari pemimpin. Dulu ketika dipilih menjadi pemimpin, yang terbayang di kepala ini amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak terpikir masalah yang lain-lain. Beda dengan sekarang. Begitu terpilih, alhamdulillah, ini bisa lain nanti kita proyek nanti macam yang terpikirnya yang begitu-begitu, bukan amanah. Ini kalau kita lihat hadis ini, betapa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, bagi seorang penguasa yang dia mati, artinya masih menjadi pemimpin, dia meninggal, sementara dalam kepemimpinannya dia tidak berlaku adil, banyak menzalimi rakyatnya, maka jauh dari mencium harum surga, bahkan tidak masuk ke dalam surga kalau dia belum diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindung kita kepada Allah, dan bukan berarti kita kalau gitu nggak maulah nih jadi imam nih, nggak maulah jadi pak kecil ini, jangan. Kalau semua nggak mau, juga nggak ada pemimpin, chaos kita. Pergi ke kampung sana mau lapor pak kecil, oh nggak ada, pak kecil mengundurkan diri. Lapor Pak Kapolsek juga mengundurkan diri, juga jangan. Makanya ada juga hadis-hadis lain sebagai pembanding bahwa ternyata seorang pemimpin itu al-imamul adil fil jannah. Ada hadis lain, seorang pemimpin itu kalau dia berlaku adil, tidak ada tempat lain nanti di akhirat kecuali surga. Kenapa juga ini ada hadis-hadis yang seperti ini? Inilah ajaran Islam, bukan nakut-nakutin, tapi memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, jangan melakukan ini. Ini dilarang oleh Allah, ini dibenci Rasulullah. Berlaku adillah kita, sehingga menjadilah pemimpin yang bukan hanya dicintai oleh rakyatnya, tapi juga diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita subuh ini tentang bagaimana sikap penguasa terhadap rakyatnya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini kan alhamdulillah bagus-bagus lah, ya. Oh, ada satu dua yang itu oknum, ya. Oknum. Karena memang masyarakat kita ini banyak sekali. Kita doakan, dan kita sebagai rakyat ini wajib mendoakan pemimpin. Saya makanya terkesan ketika ada kami pelatihan imam di Malaysia waktu itu. Kami ada pelatihan imam-imam negara serumpun. Ada 7 negara kami ikut di Malaysia, di Selangor. Ketika sholat Jumat itu, khatib itu
ketika membaca doa terakhir dalam rukun khutbah itu, jadi yang pertama didoakan itu pemimpinnya di sana. Sampai disebut nama kalau di sana, Masya Allah. Ya Allah, lindungi dan pelihara pemimpin kami Datuk Sri. Disebut dalam khutbah, apalagi dalam doa-doa biasa. Terenyuh kita, ya Allah, beginilah seharusnya. Nah, ini jarang di tempat kita. Ada, seharusnya ada kita doakan, ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Kalau hari ini pemimpin kami zalim, misalnya seperti itu, luruskan kembali ya Allah ke jalanmu yang lurus. Ini doa. Dan jangan pernah sepelekan doanya orang-orang fakir. Karena kata Rasulullah, aqwamud dunya bi arba'atin, ditambahan sedikit di luar ini. Tegaknya sebuah bangsa itu, sebuah negara itu bi arba'atin, karena empat. Apa itu? Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ulama harus di depan. Ini kadang-kadang ulama di nomor 2-kan. Ulama ini harus yang pertama dirangkul oleh pemimpin. Kalau ada apa-apa minta nasihat ulama, bukan ulama dikriminalisasi, bukan ulama dimusuhi, tapi ulama ini harus diminta ilmunya, pendapatnya. Tegak negara ini, bangsa ini, yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmu para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, adilnya pemimpin. Ulama dengan ilmunya, pemimpin dengan keadilannya. Lalu yang ketiga, bisahwatil agniya, dermawannya orang-orang kaya. Orang kaya dermawan. Semua orang kaya berpikir untuk membantu orang lain fakir miskin, bukan menumpuk. Bayangkan negara kita sekaya ini, tapi dimiliki hanya oleh beberapa orang saja. Ini yang gawat. Dan yang terakhir kata Rasulullah, jangan main-main. Apa? Bidu'ail fuqara. Akan tegak negara ini, bangsa ini dengan doanya orang-orang fakir macam kita ini. Doa. Kita tahunya kan cuma berdoa. Kekuasaan nggak punya, bukan pemimpin kita. Ilmu juga nggak punya, bukan ulama kita. Kekayaan juga nggak ada, bukan orang kaya kita, bukan konglomerat. Apa? Satu kita perannya, yang terakhir, bidu'ail fuqara. Kita harus ambil peran juga untuk menguatkan agama, untuk menguatkan negara ini. Doa. Tapi jangan dianggap sepele. Ketika orang fakir sudah berdoa, tangannya diangkat ke atas, meminta permohonan kepada Allah, maka ini akan menguatkan negara. Mudah-mudahan negara kita, bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini akan tetap tegak. Allah lindungi dari rongrongan-rongrongan. Kemarin kita baru memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96, di mana dulu Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Sulawesi, Yong Kalimantan bersatu. Tujuannya satu, macam mana kita bisa merdeka. Ketika itu berbeda-beda sukunya, Bhinneka Tunggal Ika, kan itu falsafah negara kita. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Apa tujuannya? Merebut kemerdekaan waktu itu. Sekarang merdeka sudah ada di tangan kita. Apa tugas kita? Mengisi kemerdekaan ini menurut kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Ini barangkali Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita, dan mari kita menjadi pemimpin yang baik menurut kapasitas kepemimpinan kita masing-masing. Sebelum ditutup mungkin ada yang silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dalam pembicaraan tentang pemimpin kan seringkali yang disampaikan itu besarnya tanggung jawab pemimpin, beratnya tanggung jawab pemimpin,
menjadi pemimpin. Ada orang nggak mau dipilih menjadi pemimpin. Seharusnya juga disampaikan keutamaan-keutamaan dari pemimpin tersebut itu apa, apa keuntungannya sebagaimana tadi Ustaz sampaikan ya. Cuman yang ingin saya tanyakan, ini apa hukumnya apabila dalam suatu masyarakat itu tidak ada pemimpin? Padahal dalam Islam juga kan, walaupun 3 orang dalam perjalanan kan harus kita milih pemimpin, harus ada pemimpin. Itu apa hukumnya apabila seorang itu menolak untuk apabila ditunjuk dia menjadi pemimpin, sehingga masyarakat itu nggak ada pemimpin. Nah, padahal masyarakat itu sudah mengetahui ini mungkin cocok jadi pemimpin, tapi dia nggak mau karena besar tanggung jawab. Kemudian dalam Islam itu bagaimana sebenarnya cara memilih pemimpin? Ya. Nah, itu mungkin Ustaz. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini pemimpin bertanya, rakyat menjawab. Betul, sering sekali dalam pembahasan, dalam kajian yang disampaikan itu tentang beratnya tanggung jawab kepemimpinan, sehingga kadang-kadang orang berpikir rumahnya berat kan. Kita bukan itu. Kalau kita memang karena perbab, insya Allah Sabtu depan tentang bagaimana kelebihan seorang pemimpin. Karena kita perbab ya, nggak bisa kita sampaikan hari ini. Tapi betul, kadang-kadang dalam ceramah-ceramah pun karena tujuannya memang menyinggung, tujuannya menyindir, sehingga yang disampaikan hanya yang berat-berat, ya neraka, ya ini, ya itu. Kita enggak, karena kita sifatnya pengajian, maka berbab. Subuh ini tentang bagaimana begitu berat tanggung jawab seorang pemimpin, tapi insya Allah kalau ada umur panjang kita masih di sini, saya belum berangkat, Sabtu depan kita bahas tentang bagaimana peran pemimpin itu ternyata luar biasa. Nah, kemudian kepemimpinan dalam Islam ini mesti ada, diajarkan. Bahkan ketika kita musafir, tadi disampaikan, berangkat kita musafir, 3 orang kita, itu dalam Islam harus diajarkan, harus ditentukan siapa amirnya nih. Minimal tahu kita siapa yang balan kopi. Makanya kalau saya dengan kawan-kawan selalu Ustaz duduk depan, jangan Ustaz duduk depan. Saya malas duduk depan. Kenapa Ustaz? Pasti yang duduk depan ini nanti yang bayar kopi. Saya nggak ada duit. Enggak Ustaz, urusan kopi urusan kami, tapi Ustaz amir kami. Oh siap kalau begitu. Jadi ternyata tidak setiap amir harus bayar kopi. Tapi minimal dalam perjalanan itu ada yang komando nanti. Pak Tapio, di mana kita sholat zuhur? Nah, itu jangan nanti apa. Jadi kepemimpinan itu mesti ada, dan Islam mengajarkan itu, dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat. Dalam Islam tidak pernah kosong kepemimpinan, karena bahaya. Lalu bagaimana kalau dalam suatu kampung atau apapun namanya itu, lembaga, kosong kepemimpinan? Ini bahaya. Tidak boleh, harus ada pemimpin. Bagaimana cara Islam mengajarkan memilih seorang pemimpin? Islam mengajarkan kepada kita, kalau memang kapasitas seorang calon pemimpin itu memang sudah memadai, boleh ditunjuk. Pemimpin ini diangkat oleh rakyat, rame-rame. Diangkat, artinya diberikan mandat secara aklamasi. Kami setuju si fulan itu jadi pemimpin kami. Karena apa? Karena keilmuannya memadai, karena akhlaknya juga memadai. Dan jangan salah, selama ini kadang-kadang pemandun mentong muda, mentonglah yang tua. Ternyata kepemimpinan dalam Islam itu tidak mengukur tua. Itu sahabat-sahabat Rasulullah itu menjadi pemimpin rata-rata kepala 3. Rasulullah diangkat pemimpin usia 40 tahun, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini sebenarnya ini melambangkan dan memberikan pengajaran kepada kita. Usia 40 tahun itu usia yang dianggap sudah matang. Maka ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, ini sudah layak kita angkat menjadi pemimpin.
Sahabat-sahabat Rasulullah kemudian itu rata-rata di bawah usia 40, 30 sekian tahun. Bahkan ada yang 20 tahun sudah diberikan kepercayaan memimpin pasukan di medan perang. Begitu. Jadi bagaimana sistem dalam Islam mengangkat kepemimpinan? Ya secara musyawarah mufakat. Kita musyawarah, orang-orang tua musyawarah. Nyosot pilih yang pemimpin saja. Apakah itu pemimpin dalam kampung atau mungkin pemimpin dalam menasab, menjadi mengangkat seorang imam. Mengangkat seorang imam ini unik memang, artinya unik, lebih apalagi dia lebih banyak lagi syaratnya. Kalau ada dua orang sama-sama dia fasihnya sama, ilmunya sama, usianya juga imbang-imbang, maka sampai lihat bagaimana kondisi keluarganya. Istrinya siapa paling cantik? Betul nih, serius, sampai begitu. Anak-anaknya bagaimana? Sampai ke situ dia. Jadi pemimpin itu wajib ada, tidak boleh tidak ada, harus ada. Jangan sampai kosong kepemimpinan itu. Dan cara mengangkatnya, apalagi ini kepemimpinan dalam masyarakat, bukan sesuatu yang honornya besar atau apa. Jadi aklamasi saja, diangkat secara musyawarah mufakat, semua setuju nanti ditetapkan terus, diangkat menjadi seorang pemimpin. Kalau sudah dicampur dengan kepentingan politik, nah itulah yang kadang-kadang menjadi kacau, menjadi ribut. Tapi kalau untuk tujuannya kemaslahatan, ada berapa calon ustaz, angkat semua. Mungkin bisa menjadi wakil, satu yang menjadi pemimpin utamanya, lalu kemudian yang lain-lainnya menjadi wakil-wakilnya. Jadi bekerja sama. Jadi seperti itu Bang Cik. Tidak boleh tidak ada pemimpin, harus ada. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Dan ketika memilih seorang pemimpin dalam Islam, itu lebih mengedepankan maslahat, bukan permusuhan, tapi perdamaian. Kalaupun ada 3 calon, setelah pemilihan itu 3-3-nya bukan blok kanan, blok kiri, tapi dirangkul semua sehingga sama-sama kemudian membangun desa itu, membangun kampung itu untuk memajukan desa itu. Saya pikir ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.